Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur anak-anakku kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan dan masih diberikan umur yang panjang. Sehingga pada hari ini kita bisa belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini yang insya Allah kita mempelajari pendidikan agama Islam. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya yang telah kita mendapatkan syafatul uzmanya darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum mengawali materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Baik anak-anakku, sebelum mengawali materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan mengulas sedikit materi yang telah diberikan pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat anak-anak pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Saya masih ingat Pak, untuk pertemuan kemarin kita membahas tentang bab wudu Pak. Ya, betul. Jadi pada pertemuan kemarin itu kita membahas materi tentang wudhu. Jadi pada wudhu itu ketika kita melaksanakan wudhu, segala sesuatu hadas kecil akan hilang begitu dengan sendirinya. Dan jikalaupun kita akan terhindar dari hadas besar, alangkah baiknya kita melaksanakan mandi wajib. Ya, paling cuman segitu saja. Baik anak-anakku, pada pertemuan hari ini Bapak sudah mengirimkan link absensinya di WA group. Setelah itu kalian buka WA grupnya itu, lalu isi absensinya di Google Formulir. Langsung saja pada pertemuan materi pada hari ini kita membahas materi tentang indahnya sholat berjamaah. Langsung saja Bapak akan menampilkan sebuah PPT. Ada slide pertama yaitu apa itu sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat juga merupakan tiang atau pondasi agama. Jadi sholat sangat penting bagi kita semua. Lalu pada slide selanjutnya itu ada dasar hukum sholat. Sholat sendiri sebagai salah satu tiang agama, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf wajib menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam seperti firman Allah berikut ini, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qataitu sholata fadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idat mu'tantum fa'aqimus sholah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban marqut. Yang artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman,
maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat tersebut, salat itu terdiri dari 5 waktu yang diantaranya yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada ayat-ayat Al-Quran tentang perintah salat. Yaitu yang pertama yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Lalu pada yang kedua yaitu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi Fa'iz kunta kimi fa'inak faqamtum lahumus sholata faltuku ta'ifatum minhum ma'aka wal yahudu asliha tahum fa'ida sajadu fal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatu ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal yahudu hidrahum wa asli tahum waddal lazina kafaru law takfuluna an asliha tikum wa amti atikum fayamiluna alaikum mailatu wahidat wala junaha alaikum in kana bikum damim mimma tari au kuntum mado antadau aslihatakum wal hudu jirakum innallaha a'azzalil kafirina adabum muhin, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka, orang-orang kafir, yang agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan siagalah kamu. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Lalu pada slide selanjutnya ada syarat sah salat berjamaah, yaitu yang pertama adanya imam. Nah, pada imam tersebut seorang imam berada tepat pada depan makmum. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah, seorang makmum itu harus diniatkan jauh-jauh ketika hendak mengikuti sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam waktu majelis atau masjid. Lalu syarat untuk menjadi seorang imam. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, jika seorang imam harus mengetahui sholat dan rukun sholat karena agar imam tersebut tahu isi dari surat-surat yang akan diberikan pada waktu melaksanakan sholat tersebut. Lalu yang kedua pasti dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang ketiga paling luas wawasan agamanya. Lalu yang keempat berakal sehat. Seorang imam hendaknya sedang sehat ataupun tidak sedang mengalami
kendala seperti ketika dihadapi suatu sakit ataupun sakit yang selainnya. Ya, terus yang kelima, berdiri pada posisi yang paling depan. Yang keenam, tidak senang bermakmum kepada orang lain. Lalu syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Seorang makmum itu hendaknya mengikuti gerakan dari imam yang dipimpin ketika sholat berjamaah. Lalu yang kedua, mengetahui gerakan sholat. Yang ketiga, berada di satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya berada tepat di belakang imam. Lalu pada slide selanjutnya ada makmum masbuk. Makmum adalah orang yang dipimpin oleh imam dalam sholat berjamaah. Lalu masbuk secara etimologi berarti terdahului atau tertinggal. Jadi makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat pada sholat berjamaah, sementara imam sudah mengerjakan sebagian rukun sholat atau sudah masuk ke rakaat berikutnya. Jadi makmum masbuk tersebut yaitu makmum yang ketinggalan sholatnya imam. Nah, contoh ketika makmum masbuk itu ketika suatu imam ketika dilaksanakannya sholat zuhur. Nah, seorang imam tersebut sedang melakukan kegiatan ruku. Nah, seorang makmum ketika baru saja datang ke masjid hendaknya mengikuti gerakan imam dan rakaat itu bisa dihitungkan. Contoh lain yang kedua, ketika seorang imam melaksanakan sholat asar. Nah, imam tersebut sedang melakukan gerakan duduk di antara dua sujud. Nah, seorang makmum baru saja datang ke masjid. Nah, langsung saja mengikuti gerakan imam tersebut, tetapi rakaat tersebut tidak dapat dihitungkan. Ya, lanjut. Halangan sholat berjamaah, yaitu yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Nah, ketika hujan, alangkah baiknya kita melaksanakan sholatnya di rumah masing-masing ya, karena kalau memaksakan ketika hujan berlangsung, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Nah, ketika kita di ladang suatu sakit berat ataupun sakit ringan, hendaknya dilaksanakan di rumah masing-masing. Karena jikalau kita memaksakan dengan keadaan kita yang sedang sakit, ketika hendak di perjalanan, takutnya kita pingsan ataupun kejadian yang tidak dapat diinginkan. Yang keempat, yaitu sangat ingin buang air besar dan buang air kecil. Nah, ketika kita dari rumah diniatkan ingin sholat berjamaah, tetapi dalam perjalanan tersebut kita kebelat ingin buang air besar ataupun buang air kecil, sebaiknya kita dilaksanakan di rumah saja karena takutnya mengganggu kegiatan sholat yang dilaksanakannya berjamaah. Lalu yang kelima, karena bau makanan yang sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Lalu pada slide selanjutnya, tata cara sholat berjamaah. Ada yang tahu tidak anak-anak pada gambar tersebut apakah ada perbedaan? Izin menjawab, Pak. Untuk gambar 1 dan gambar 2, di sini ada perbedaan antara sepertinya yang gambar 1 di rumah dan gambar kedua di tempat masjid. Ya betul, jadi pada gambar pertama, gambaran seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Dan gambar kedua, seorang muslim yang melaksanakan sholat berjamaah
berjamaahnya di masjid. Nah, tata cara sholat berjamaah tersebut yaitu diantaranya yang pertama, seorang imam berada di posisi depan makmum dan seorang makmum berada di belakang imam. Nah, tata cara sholat berjamaah itu yang pertamanya itu takbiratul ihram. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan surat-surat pendek. Lalu ruku. Setelah ruku kita melaksanakan sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Setelah itu masuk ke rakaat kedua. Setelah itu hampir berkelanjutan sampai akhirnya ketika duduk di antara dua sujud rakaat terakhir kita melaksanakan. Nah, jadi tata cara sholat berjamaah itu diantaranya yang pertama adanya azan. Nah, azan itu tandanya panggilan untuk seruan orang muslim untuk hendaknya pergi ke masjid. Setelah itu ada iqomah. Iqomah tersebut ialah tanda-tandanya sholat akan dimulai. Ya, lanjut. Jadi kesimpulannya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, baik dua orang ataupun lebih, dengan memilih seorang imam untuk memimpin. Lalu yang kedua, banyak sekali hikmah dan manfaat sholat berjamaah. Di antaranya yaitu setan menjauh darinya karena mendengar suara azan. Yang kedua, merespon panggilan muazin dengan berniat sholat berjamaah. Lalu berharap agar amin yang diucapkan beberapa dengannya aminnya imam dan aminnya para malaikat. Lalu terhitung dari sisi Allah sebagaimana pahala dan ganjaran baginya. Baik anak-anakku, pertemuan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Izin bertanya Pak mengenai tentang topik pembicaraan yang tadi sudah dari Bapak sampaikan. Jadi gini Pak, alangkah lebih baiknya kita tuh sholat di masjid atau di rumah gitu Pak. Ya, izin menjawab. Jadi alangkah baiknya jika kita melaksanakan sholat berjamaah tersebut dilaksanakannya di masjid, karena ketika kita melaksanakan sholat di masjid itu kita mendapat banyak pahala, yaitu mendapatkan 27 derajat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita melaksanakan sholat di masjid, kita dapat berbaur dengan warga-warga di sekitar. Di antaranya dengan kita berbaurnya tersebut, kita akan menjaga tali silaturahmi antar warga tersebut. Baik, paling cuma segitu. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik anak-anakku, cukup sekian materi yang telah diberikan pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak meminta kalian untuk mengisi kuis yang telah Bapak berikan di WA grupnya ya. Baik, siap Pak. Langsung isi saja nanti di WA grupnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.